Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan dan tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu gerak melingkar. Pada gerak melingkar sendiri ada kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu 3.6, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.6, melakukan percobaan berikut, presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Kemudian, pada materi gerak melingkar ini, Bu Sinta akan membagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama kita akan mempelajari besaran-besaran gerak melingkar, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari percepatan sentripetal. Next. Nah, kemudian ada contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada gerakan putaran pada biang lala. Kemudian yang kedua, ada gerakan putaran pada roda sepeda. Dan contoh yang ketiga, ada gerakan putaran pada kincir air. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita simpulkan bahwa gerak melingkar adalah gerakan yang lintasannya berupa lingkaran. Jadi, kita definisikan gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya sentripetal yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Nah, kemudian dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan, mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Oke, next. Nah, sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita akan mengenal satuan sudut terlebih dahulu. Ada sebuah lingkaran dengan pusat di O dan jari-jari berupa R. Nah, kita akan mempelajari tentang sudut. Sudut adalah salah satu besaran yang berupa ruas garis yang garis dari satu titik pangkal antar satu posisi ke posisi lainnya. Jadi dari gambar ini yang dinamakan sudut adalah theta. Kemudian ukuran sudut derajat, simbol derajat. Nah, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Jadi, satu putaran penuh itu bernilai 360 derajat. Maka, setengah putaran penuh itu 360 derajat dibagi 2, jadinya 180 derajat. Dan disebut sudut lurus. Kemudian, 1/4 putaran penuh sama dengan 90 derajat dan disebut sudut siku-siku. Next. Nah, kemudian kita akan mempelajari ukuran sudut dalam radian atau disingkat sebagai rad. Ukuran radian adalah satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad, RAD. 1 radian atau 1 rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari lingkaran
berjari-jari 1 meter dan membentuk busur sepanjang juga 1 meter. Atau dalam gambar di samping, R sama dengan B sama dengan 1 meter. Jadi jari-jari dan panjang busurnya itu bernilai sama. Disimbolkan sebagai R. Panjang busur juga disimbolkan sebagai R. Jadi kita simpulkan sudut AOB itu nilainya sama dengan panjang busur AB dibagi panjang jari-jari sama dengan radian. Jadi sudut AOB itu nilainya sama dengan panjang busur AB dibagi panjang jari-jari. Itu sama dengan nilainya radian. Next, kita akan mempelajari ilustrasi radian dengan derajat dan sebaliknya. Nah, 1 radian itu sama dengan 1 kali 180 derajat dibagi pi. Itu radian dengan derajat. Nah, kemudian derajat dengan radian yaitu 1 derajat itu nilainya sama dengan 1 dikalikan pi dibagi 180 radian. Ada contoh soal, nyatakan sudut 50 derajat dan 89 derajat ke dalam radian. Penyelesaiannya, maka kita akan menggunakan persamaan yang derajat dengan radian yang bawah. Nah, kita akan memasukkan nilainya. Pertama, nilai 50 derajat. Maka 50 derajat sama dengan nilai 50 dikali pi bagi 180 derajat. Maka dimasukkan sama dengan berapa? 0,87 radian. Dan 89 derajat dijadikan ke radian juga menggunakan rumus 1 derajat sama dengan 1 kali pi per 180 radian. Sehingga memiliki nilai sudut 89 derajat itu sama dengan 1,55 radian. Kemudian kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu besaran-besaran gerak melingkar. Nah, besaran gerak melingkar itu sendiri ada omega dengan satuan radian per sekon atau disebut dengan kecepatan sudut. Kemudian ada kecepatan linear dengan simbol V dengan satuan radian per second. Kemudian ada besaran sudut atau sering kita sebut sebagai theta dengan satuan radian. Kemudian ada periode dengan simbol T besar dengan satuan second. Kemudian ada frekuensi disimbolkan sebagai huruf F kecil dengan satuan hertz. Dan yang terakhir ada jari-jari lintasan atau disimbolkan sebagai R besar atau R kecil dengan satuan meter. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang periode. Nah, kita perhatikan jarum jam pada gambar ini. Jarum jam penunjuk detik dalam melakukan 1 kali putaran itu memerlukan waktu 60 detik atau 1 menit. Hal ini berarti 60 detik sekali jarum jam melakukan 1 gerak melingkar. Nah,
Dalam fisika, waktu 60 detik inilah yang dinamakan periode. Jadi dapat disimpulkan pengertian periode sebagai berikut. Waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Berikut rumus persamaannya, yaitu T besar sama dengan T kecil bagi N atau T besar sama dengan 1/F kecil. Kemudian yang kedua ada frekuensi dengan simbol F kecil. Adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Nah, berikut rumus persamaannya, yaitu F kecil sama dengan N kecil per T atau F kecil sama dengan 1/T besar. Nah, dengan keterangan N itu banyak putaran, sedangkan T kecil adalah waktu dengan satuan second. Kemudian di sini ada note atau tambahan, yaitu satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Sedangkan 1 RPM atau rotasi per menit itu sama dengan pi dibagi 15. Jadi kalian ingat-ingat teori ini ya. Next. Ada kecepatan sudut atau kecepatan angular, atau kita sering sebut dengan simbol omega. Di gambar kita bisa lihat yang namanya omega. Kemudian definisinya yaitu kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Satuan kecepatan sudut itu adalah radian per second atau rotation per minute atau rotasi per menit atau kita sering sebut RPM. Untuk partikel yang melakukan gerak 1 kali putaran didapatkan sudut yang ditempuh theta sama dengan 2pi dan waktu tempuh T kecil sama dengan T besar, berarti kecepatan sudut atau omega pada gerak melingkar beraturan dapat dirumuskan sebagai omega sama dengan 2pi dibagi T besar atau omega sama dengan 2 kali pi kali R kecil kali F kecil. Kemudian ada kecepatan linear atau V kecil. Kita bisa lihat pada gambar yang dinamakan kecepatan linear dengan definisi merupakan hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Kecepatan linear itu dirumuskan sebagai berikut. V kecil sama dengan 2 kali pi kali R dibagi T besar atau V kecil sama dengan 2 kali pi kali R kali F kecil. Dengan keterangan V kecil sama dengan kecepatan linear dengan satuan radian per second dengan pi konstanta lingkaran yaitu nilainya 22/7. R kecil adalah radius atau jari-jari lingkaran, kemudian F kecil adalah frekuensi dengan satuan putaran per second atau hertz, dan T besar yaitu periode dengan satuan second. Oke, di sini Bu Sinta memberi contoh soal, yaitu Rizal memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran dalam waktu 1 jam. Dalam waktu tersebut, Rizal telah melakukan 120 putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut jika lintasan tersebut memiliki diameter 800 meter. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Yang diketahui yaitu diameter sebesar 800 meter. Maka kita peroleh jari-jari atau R kecilnya sama dengan 400 meter.
Kemudian T kecil, butuh waktu 1 jam. Dijadikan detik jadi 3600 detik. Dan banyaknya putaran adalah 120 putaran. Kemudian yang ditanyakan yaitu periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut atau omega. Dan kita jawab yang pertama yaitu periode. Kita menggunakan persamaan T besar sama dengan T kecil dibagi N. Sama dengan kita masukkan nilainya. Hasilnya periodenya 30 second. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah frekuensi. Karena periodenya sudah diketahui, maka kita menggunakan persamaan F kecil sama dengan 1 per T besar. Sama dengan frekuensinya yaitu 1 per 30 Hz. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan linear dengan gunakan persamaan V kecil sama dengan 2 kali Pi kali R kecil kali F kecil. Kita masukkan nilainya. Maka nilainya adalah 26,7 Pi radian per second. Kemudian yang terakhir yaitu kecepatan sudut atau omega. Kita menggunakan persamaan omega sama dengan 2 kali Pi kali F. Sama dengan 2 Pi kali 1 per 30 hasilnya 0,67 Pi radian per second. Nah, kemudian Bu Sinta akan memberi tugas kalian yaitu percobaan gerak melingkar. Tugas ini tuh dikerjakan secara individu dan dikumpulkan paling lambat pada tanggal 8 November 2020 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dengan tujuan percobaan gerak melingkar ini yaitu pertama menentukan periode dan frekuensi. Kemudian yang kedua adalah menentukan kecepatan linear. Kemudian adapun teori dari percobaan gerak melingkar, yaitu setiap partikel yang bergerak melingkar beraturan itu mendapat kecepatan linear dan kecepatan sentripetal yang memenuhi persamaan berikut. V kecil sama dengan 2 Pi kali R kali F kecil atau V kecil sama dengan 2 kali Pi kali R dibagi T besar. Dan persamaan berikutnya yaitu T besar sama dengan T kecil bagi N dan F kecil sama dengan N kecil dibagi T kecil. Dengan keterangan F kecil itu adalah frekuensi dengan satuan Hertz dan T besar itu adalah periode dengan satuan second dan omega kecepatan sudut dengan satuan radian per second dan V kecil adalah kecepatan linear. Alat dan bahannya yaitu tali, mistar, beban, dan stopwatch. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu mengikat beban dengan tali. Yang kedua, mengukur panjang tali dengan mistar. Anggap itu sebagai jari-jari R. Jadi panjang tali dari pangkal ke beban itu adalah R. Kemudian memutar beban di atas kepala. Seperti gambar, diputar di atas kepala. Hati-hati melakukannya. Kemudian beban yang digunakan terserah, mau menggunakan apa saja. Bisa bola, bisa pensil, terserah. Terus kemudian menghitung waktu putaran untuk 10 putaran dengan stopwatch. Dan yang terakhir yaitu menulis hasil percobaan pada selembar kertas. Kemudian setelah itu ada pertanyaan. Yang pertama itu berapakah periode dari hasil percobaan? Kemudian ada berapakah frekuensinya? Berapakah kecepatan linear? Dan yang terakhir itu kesimpulan yang didapat setelah melakukan percobaan tersebut.
Oke, sebagai notnya, percobaan gerak melingkar itu disertai dengan dokumentasi praktikan. Jadi, selama kalian melakukan percobaan gerak melingkar, kalian harus mendokumentasikan sebagai bukti kalian telah melakukan percobaan gerak melingkar. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan ke saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.